Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu siyamul hamili wal murdi. Puasa bagi orang yang puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Jadi apakah bumil busui ini juga termasuk orang yang boleh meninggalkan puasa atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas. Hadza wa mimma yajuzu lahul fitru fi nahari Ramadan. Ini termasuk bagian dari orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, yaitu al-hamilu wal murdi'u. Orang yang hamil, wanita hamil dan wanita menyusui ini boleh meninggalkan puasa ya. Illa anna lahuma ahwalan takhtaliful ahkamul mutarattibatu ala fitrihima biikhtilafiha. Akan tapi khusus wanita hamil dan wanita menyusui ini mereka agak berbeda sedikit dalam segi qada dan yang lainnya. Ya, dan itu disesuaikan nanti dengan keadaan bumil busuinya ini. Kenapa? Karena bumil busui ini kadang meninggalkan puasa itu karena khawatir kesehatan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak puasa khawatir anaknya. Ini keadaan yang kedua. Atau keadaan yang ketiga, dia khawatir pada dirinya, khawatir pada anaknya. Jadi sama-sama khawatir pada keduanya. Nah, karena perbedaan kekhawatiran ini, ulama nanti ada perincian khusus mengenai tentang kodoknya. Apakah kodoknya nanti harus kafaroh atau tidak? Nah, di sini juga ada ikhtilaf ulama nanti. Wa dzalika annahuma imma an tuftira khaufan ala anfusihima. Mereka bumil busui ini bisa saja berbuka tidak puasa karena takut akan keselamatan diri mereka sendiri. Wa imma an tuftira khaufan ala anfusihima wa waladaihima. Atau mereka itu berbuka tidak puasa karena takut, khawatir akan keselamatan diri mereka dan juga anak mereka sekaligus. Ini keadaan yang kedua. Wa imma an tuftira khaufan ala waladaihima la ala anfusihima. Atau mereka itu tidak puasa karena khawatir terhadap anak mereka tanpa ada kekhawatiran terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi ada perincian seperti itu. Fa in aftara khaufan ala anfusihima fa in aftarata khaufan ala anfusihima. Apabila mereka itu tidak puasa karena khawatir pada diri mereka, tidak khawatir pada anaknya, gitu. Hanya khawatir pada kesehatan dirinya saja. Aftarata, maka boleh dia tidak puasa. Bumil busu ini boleh tidak puasa, tapi wa wajaba alaihimal qada, ya, dan wajib baginya itu mengqada puasanya. Wala fidyata alaihima, ya, tidak harus membayar denda atau fidyah. Ya, kenapa? Karena ketika dia tidak puasa tadi itu kan khawatir pada dirinya, khawatir pada kesehatan dirinya. Maka secara qiyas itu disamakan dengan orang yang sakit. Jadi bumil busui dalam keadaan seperti itu meninggalkan puasa karena khawatir kesehatan dirinya, bukan karena anaknya. Maka posisinya sama seperti orang yang sakit. Bagaimana itu orang sakit? Orang sakit itu boleh meninggalkan puasa dan dia hanya mempunyai kewajiban untuk mengganti puasanya itu tanpa harus bayar fidyah, bayar denda. Yuftir wa yaqdi. Dia boleh meninggalkan puasa dan dia wajib untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Wala fidyata alaihi, dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Ini bagian pertama apabila dia khawatir pada dirinya saja. Wa in khafata ala anfusihima, apabila dia khawatir pada keduanya. Jadi dia khawatir pada dirinya sendiri, bumil busui
khawatir pada dirinya, kesehatan dirinya. Wa waladaihima, dan khawatir pada anak mereka. Jadi kalau misalkan nanti puasa ini air susunya nggak ngalir misalkan. Atau khawatir pada anaknya yang dikandung. Khawatir pada dirinya, khawatir pada anaknya. Sama-sama khawatir. Maka fa'aftarata, lalu mereka itu tidak puasa dengan kekhawatiran itu, fal hukmu kadzalik, maka hukumnya sama dengan yang tadi. Khawatir pada dirinya saja itu boleh tidak puasa apabila dirinya itu khawatir pada dirinya, apalagi dia khawatir pada mereka berdua, khawatir pada dirinya, pada anaknya juga. Kadzalika, sama seperti orang yang sakit tadi, yalzamuhumal qada, wajib mengganti puasa tersebut karena dia sudah tidak puasa, dunal kafaro, tapi tidak wajib membayar kafaro. Ya, kenapa tidak wajib membayar kafaro? Ya sama seperti orang sakit. Orang sakit ketika meninggalkan puasa, ya cukup mengqadha saja, tidak harus membayar kafaro atau denda. Jadi dua bagian ini itu tidak ada kewajiban bayar fidyah bagi bumil busoi. Tapi di keadaan yang ketiga ini, wa in aftarata la khaufan ala anfusihima wa inna ma awala ala waladaihima faqat ay yatadarrara minas siyam. Tapi kalau misalkan dia khawatir pada anaknya saja, tak khawatir pada dirinya. Jadi kalau misalkan dirinya tetap maksa untuk puasa, bumil busoi tetap puasa, dia akan merasa sehat, tetap akan merasa sehat dan puasa tidak membahayakan pada dirinya. Hanya kalau nanti puasa itu akan khawatir pada anaknya yang dikandung atau yang disusui tadi, maka dia tetap diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun apakah dia harus membayar fidyah atau tidak? Nah, di situ ada ikhtilaf ulama. Faqad ikhtalafa ulama fi hadhil halah. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Jadi bumil busoi ini seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri itu, ayyu maradin asyaddu minal hamili wal murti. Penyakit apa yang lebih parah dari orang menyusui dan orang yang mengandung, yang hamil. Falladhi dhahaba ilaihi Syafi'i wa nassa alaihi fi madhhabihi al-qadim wal jadid annahu yajibu alaihim al-qada. Maka pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga memberikan keterangan dalam qaul qadim dan jadidnya. Qaul qadim ini qaul Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad, ada di Irak. Qaul jadid ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang ada di Mesir, ya. Namanya qaul qadim, qaul jadid. Nah, ketika Imam Syafi'i itu mempunyai dua qaul, di qadim punya qaul, di jadid juga ada qaul, maka kata ulama mazhab Syafi'i yang diambil itu adalah qaul jadid, ya. Tapi di sini dalam masalah ini Imam Syafi'i sama-sama memberikan qaul di qadim dan jadid dengan satu pendapat. Apa pendapatnya? Di qaul qadim wal jadidnya annahu yajibu alaihimal qada wa kadzalikal fidyah. Selain mempunyai kewajiban untuk mengqadha, itu juga punya kewajiban untuk bayar fidyah. Apa fidyahnya? Dendanya apa? Wahiyya it'amu miskinin, memberikan makan orang miskin. Setiap satu orang miskin berapa? Ya disesuaikan dengan harinya. Kalau satu hari cukup bayar satu mud. Berapa satu mud? Kemarin itu dijelaskan 510 gram, ya. Jadi ini satu mud 510 gram. Jadi setengah kilo lebih sedikit. Wa huwa madhhabu Ahmad ibn Hanbal. Mazhab ini bukan hanya dianut oleh mazhab Imam Syafi'i, juga ini merupakan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa yurwa aydan an Mujahidin. Ini juga dinukil dari mazhab Mujahid. Apa dalilnya? وذلك لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun
ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu untuk puasa tapi dirinya tidak puasa, maka memberikan makan pada orang miskin. Jadi orang siapa tadi? Bumil Buso itu kan bisa untuk puasa. Cuma khawatir pada anaknya nanti kalau dia puasa. Padahal dianya sehat. Untuk puasa tak jadi masalah. Cuma karena khawatir pada anaknya dia tidak puasa. Maka sesuai dengan pendapat ini atau ayat ini, sesuai dengan ayat ini, firman ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Barang siapa yang mampu untuk puasa tapi dia mempunyai kewajiban untuk bayar fidyah. Qala fiha nusikhat hadzal ayah. Nasakhat hadhil ayah wa baqiyat li syekhil kabir wal ajuz wal hamil wal murti. Dulu di awal-awal Islam ini diterangkan bahwasanya ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memang di awal-awal Islam dulu kewajiban puasa ini tidak bersifat ta'yin, tapi bersifat takhir. Apa maksud dari bersifat takhir? Artinya orang itu ketika memasuki bulan Ramadan, orang itu boleh milah-milih, mau puasa mau enggak gitu. Kalau mau puasa dipersilakan, kalau enggak mau puasa enggak dosa, cuma dia wajib membayar kafaroh. Jadi kewajiban puasa di awal Islam itu tidak sama seperti yang sekarang gitu. Jadi dulu itu ketika sudah masuk waktu puasa, orang itu boleh milah-milih. Mau puasa, kalau ingin puasa dipersilahkan. Tak ingin puasa, ya dipersilahkan. Gak dosa, cuma yang tidak ingin puasa dia harus bayar fidyah. Fidyahnya adalah 1 mud. Memberikan makanan pada orang miskin. Nah, tapi setelah itu ayatnya ini dinasah. Ya, hukum ini dinasah. Yang tidak puasa nanti bayar fidyah itu dinasah. Nusihat hadil ayat. Tapi ayat ini masih berlaku, kata beliau, li syekhil kabir, bagi orang yang sudah lanjut usia, tidak bisa untuk puasa lagi. Perempuan yang sudah tua renta, wal hamil, perempuan hamil, wal murti, dan menyusui. Mereka apabila meninggalkan puasa harus bayar fidyah gitu. Idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskina. Apabila mereka berdua itu khawatir, maka boleh meninggalkan puasa dan memberikan fidyah berupa makanan diberikan pada orang miskin. Allah. Wali'annahu iftarun irtafaqa bihi nafsan. Karena berbuka atau tidak puasa bagi mereka itu memberikan manfaat bagi 2 jiwa sekaligus, yaitu untuk ibu dan juga anaknya. Wa qala Atha ibn Abi Rabah wal Hasan al-Basri wal Dhahhak wal Nakhai wal Zuhri wa Rabi'ah ar-Ra'i Syekh Malik wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Thawri wa Abu Thawr wa Abu Ubaid wa Ibn al-Munzir qalu jami'an tuftirani wa yajibu alaihim al-qada'u ba'da zawal al-'udhri illa annahu la tajibu alaihim al-fidyatu kal halati sabiqati qiyasan 'ala al-marid. Jadi ada pendapat lain selain pendapat Imam Syafi'i tadi, adalah orang yang sakit, orang yang sedang menyusui, wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh tidak puasa, dan nanti dia hanya mempunyai kewajiban mengqadha saja dan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar fidyah. Dan itu secara mutlak, baik khawatir pada dirinya, khawatir pada anaknya, khawatir pada diri dan juga anaknya, sama saja kewajibannya satu, yaitu mengganti puasanya. Nah, nanti tidak usah bayar fidyah. Ini lebih ringan nih dari pendapat Imam Syafi'i yang tadi. Dan pendapat ini juga dinukil di sini ada Abu Hanifah juga ya. Ada Abu Hanifah, ada Rabi'atul Ra'i, ini gurunya Imam Malik. Jadi orang-orang luar biasa ini yang berpendapat bahwasanya Bumil Busoi yang secara mutlak itu sama dengan orang sakit. Nah, Al Hasan Al Basri ini
dalam pengambilan dalilnya beliau berkata bahwasanya mumil busui itu sama halnya dengan orang sakit, ya. Qiyasan alal marid, sama dengan orang sakit. Gimana tuh orang sakit? Orang sakit di bulan Ramadan itu boleh meninggalkan puasa, tapi sakit yang parah ya. Bukan hanya sakit karena sakit gigi lalu meninggalkan puasa, bukan. Wa dhahaba al-Imam Malik bin Anas ila tafsil bainal hamili wal murti. Di sini Imam Malik sendiri mempunyai beberapa perincian. Faqala al-hamilu tuftir wa tuqdi. Kalau wanita hamil itu boleh meninggalkan puasa dan nanti mengqadha, wala fidyata alaihi, tidak usah bayar fidyah. Wal murdi'u tuftir wa taqdi. Tapi kalau misalkan itu ibu menyusui, maka boleh meninggalkan puasa, tapi dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Ini perincian lain dalam mazhab Imam Malik. Allah ya Karim. Ini jatuh ini. Rahim. Qala al-musannifu qada'u siyam wa kaffaratuhu fi man aftara bi ghairi udhrin. Hukum mengqadha puasa, dan ini akan menerangkan tentang mengqadha puasa dan juga akan menerangkan tentang kafarah bagi orang yang tidak puasa tanpa uzur. Qad arafna fima madha min al-mabahith as-sabiqah ma yata'allaqu bis-siyam min al-ahkam ad-daruriyyah allati la budda minha lis-sha'im. Kami sudah bahas dan kami sudah tahu sebelumnya bahwasanya telah dibahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang hukum-hukum bagi orang yang puasa. Wa sana'riful ana ma yatarattabu 'alal fitri fima law aftara as-sha'imu min ahkam. Dan kita sekarang akan membahas dan akan mengetahui tentang orang yang tidak puasa dan apa konsekuensi dari tidak puasanya tadi. Karena di situ ada beberapa hukum yang perlu diperinci. Wadzalika anna as-sha'ima imma ay yuftira bi udhrin aw bi ghairi udhrin. Karena orang yang meninggalkan puasa itu bisa saja karena ada uzur, bisa saja karena tidak uzur. Fa in kana aftara bi udhrin, apabila dia meninggalkan puasa karena uzur, fala isma alaihi, dia sakit misalkan, sehingga karena dia sakit dia meninggalkan puasa, maka fala isma alaihi, tidak ada dosa ya. Orang dalam perjalanan atau musafir dia boleh meninggalkan puasa, boleh, dan dia tidak dosa karena meninggalkan puasa, dan itu merupakan ijma'il ulama, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa yajibu alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha ba'da syahri Ramadan, dan dia wajib mengqadha puasanya setelah Ramadan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka harus diganti di hari-hari yang lain. Ini kalau misalkan dia meninggalkan puasa karena ada uzur. Tapi bagaimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan puasa karena malas-malasan misalkan? Amma man aftara bi ghairi udhrin. Adapun orang yang meninggalkan puasa itu karena tidak ada uzur sama sekali. Jadi dia sehat untuk puasa, bisa untuk puasa, ternyata dia tidak puasa. Ya, gak ada alasan dia tidak puasa. Fa innahu ya'thamu bil ijma'. Jadi dia meninggalkan puasa karena malas. Maka di sini dia menurut kesepakatan ulama dia berdosa. Wa qad yakfur. Bisa jadi dia nanti kafir. Wa dzalika fima law aftara jahidan li faridatis siyam. Dan itu apabila ada seorang meninggalkan puasa
karena ingkar akan wajibnya puasa, maka ketika itu dia dihukumi kafir. Nah, dan di sini kafirnya bukan karena dia tidak puasa, kafirnya karena dia sudah ingkar. Jadi untuk tidak puasa sendiri itu tidak menjadikan dia kufur. Orang seorang muslim tidak puasa, tidak sholat, berzina, melakukan dosa besar, selama mereka tidak menghalalkan itu semua, maka dia tidak dihukumi kafir. Ala ma bayyanahu bi adillatihi fi awwal mabahits siyam, sesuai dengan apa yang sudah kami jelaskan dengan dalil-dalilnya di awal pembahasan puasa. Ya, jadi di awal kitab beliau pernah membahas hal ini. Masyaallah, jazakumullah khairan. Wa yujadu wara al-itsmi fil fitri bi ghairi udhrin amran. Tapi ketika seseorang itu meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, tidak ada alasan sesuatu, dia langsung tidak puasa gitu. Maka di situ ada banyak keadaan ketika seseorang itu meninggalkan puasa tanpa uzur. Yang pertama yang dia dapat adalah dosa, ya. Ketika orang meninggalkan puasa tanpa ada uzur, yang dia dapat yang pertama adalah dosa. Nah, selain itu, selain dosa yang dia dapat, amron, ada dua perkara lain. Huma al-qadha lil yaumil ladzi aftara. Yang kedua, dia harus mengganti puasa yang dia tinggalkan. Yang kedua. Yang ketiga, wal kafarah allati tatarattab ala fitrihi siwa yaumil qadha ala tafsil alladzi sanadhkuruhu al-an. Nah, di situ ada dua perincian tentang masalah kafarahnya. Jadi dia berdosa, dia harus mengqadhanya. Nah, untuk masalah kafarah, nah di sini ada dua perincian. Apa saja perinciannya? Nah, berikut. Fal iftaru fi ramadhana imma ayyakuna bil jima'. Nah, perinciannya seperti ini. Apabila iftar, meninggalkan puasa di bulan Ramadan atau berbuka di bulan Ramadan, imma ayyakuna bil jima'. Ada kalanya karena berhubungan intim. Wa imma ayyakuna bi syai'in akhar. Ada kalanya dengan sesuatu yang lain. Min ta'amin, dari makanan, atau syarabin, minuman, atau ghairihima, atau yang lainnya. Fa in aftara bi ghairil jima'i min at-ta'ami wasyarabi wa ghairi dhalik fa innahu yajibu alaihi ay yaqdiya yawman makanahu ba'da Ramadan. Fa idza qadahu kafahu 'anis shaumi wa bari'at zimmatuhu minhu. Apabila ada seorang di bulan puasa itu makan dan minum, berarti dia membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya. Maka dia itu hanya mempunyai kewajiban untuk mengqadha sebagai ganti dari hari yang dia tidak puasa. Fa idza qadahu, apabila dia mengganti puasa tersebut, kafahu anis shaum, maka sudah dianggap cukup sebagai ganti dari puasanya tadi. Wa bari'at zimmatuhu, dan kewajibannya itu sudah gugur. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhurul ulama. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di situ juga ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Ahmad. Wa qala al-Abdari wa huwa qaulu kaffatil fuqaha. Bahkan yang dikomentari ini oleh Imam Abdari, bahwasanya pendapat ini adalah pendapatnya mayoritas ulama ahli fikih. Wahaka Ibnul Munzir an Rabi'atir Ra'i Syekh Malik annahu qala. Ibnul Munzir dari Rabi'atur Ra'i, ini gurunya Imam Malik, beliau berkata, yalzamuhu ayyasuma 12 yawman makanahu li'anna as-sanah 12 syahran. Wah, ini pendapat sulit nih. Nah, kalau dia sampai meninggalkan puasa, ya, tanpa uzur tadi, maka dia harus berpuasa 12 hari sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti ketika dia sampai tidak puasa 1 hari, harus mengganti 12 hari. Wa qala Ibnu Musayyab, ini Sa'id bin Musayyab berkata, yalzamuhu shaumu 30 yawman. Maka dia wajib
mengganti 30 hari. Wah, ini lebih sulit lagi. Wa hadhihi tahakkumat la dalila 'alaiha. Dan apa yang dikatakan oleh mereka nih, yang dikatakan oleh Rabi'atul Ra'i dan Sa'id bin Musayyab ini tidak ada dalil. Ya, berarti bisa dikatakan pendapat yang sangat-sangat lemah. Bal ad-dalilu ala khilafiyah, karena bahkan dalil yang ada itu bertentangan dengan pendapat mereka. Ya, jadi karena sudah lemah, enggak usah diperpanjang ya pembahasannya. Wa qala Ali bin Abi Thalib dan Mas'ud radhiyallahu anhuma innahu la yaqdihi shaumad dahr. Bahkan dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya puasa satu hari ini tidak bisa diganti dengan puasa satu tahun. Sampai segitunya ya. Wah tujah, akan tapi pendapat mereka itu dikalahkan. Liqaulihim hadza bima rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman fi Ramadan min ghairi rukhsatin lam yujzihi shiyamud dahr. Oh, ini berarti wahtujja ini bukan digalakkan hujjah. Ini wahtujja dan didalilkan. Jadi pendapat mereka tadi yang mana mengatakan bahwasanya meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadan ini tidak bisa tergantikan dengan puasa satu tahun. Apa dalil mereka? Wahtujja liqaulihim. Ini salah yang sangat katanya. Wahtajja biasanya. Wahtajja liqaulihim atau wahtujja liqaulihim. Sama juga wahtujja liqaulihim. Apa dalil mereka? Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man aftara yawman fi Ramadan, barang siapa yang tidak puasa satu hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah, tanpa ada uzur, lam yujzihi shiyamud dahr, maka puasa satu tahun tidak mencukupinya. Walakinnahu la dilalata fi hadzal hadits ala adami ijza'il qada, tapi hadis ini tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya qada ini tidak mencukupi, ya. Fa huwa ala iftiradi husnihi aw sihhatihi fa innahu mahmulun ala man yuftir min ghairi udrin la yahsula mithla ajri hadzal yawm alladhi aftarahu walau shama ad-dahr. Yang dimaksud dengan hadis ini, hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan satu hari di bulan Ramadan itu puasa satu tahun tidak mencukupi. Maksudnya adalah kalau orang itu mengganti puasanya, puasa yang satu hari diganti dengan puasa satu tahun, maka pahala yang dia dapat satu tahun itu tidak mencukupi untuk menjadi ganti puasa yang satu hari. Dari saking banyaknya pahala satu hari di bulan Ramadan. Sehingga satu tahun pun kalau ingin dijadikan ganti itu tidak mencukupi. Nah ini yang dimaksud dengan hadis, kalau kita anggap hadis itu hadis hasan atau hadis sahih gitu. Ya kenapa puasa satu tahun ini tidak bisa menggantikan satu hari? Lima fi shaumi Ramadhan min al-fadail allati la tujad fi ghairihi. Karena di bulan Ramadan ini punya keutamaan yang luar biasa dan tidak bisa ditemukan di bulan-bulan yang lain. Wa yajibu 'ala man aftara muta'addiyan fi nahari Ramadan yajibu 'alaihi ay yumsika baqiyatan nahari 'anit ta'ami wasyarabi tashabbuhan bis-shaimin. Ya. Wajib bagi orang yang tidak puasa dengan sengaja, ya, tanpa ada uzur. Di bulan Ramadan ada orang minum, ada orang makan. Ya kenapa? Ya tanpa uzur lah. Maka dia wajib menahan diri dari makan dan minum di sisa-sisa hari tersebut. Kalau misalkan ada orang puasa nih, jam 12 siang dia mungkin kehausan, tapi tidak nyampe pada tingkatan darurat, ya dia bisa menahan sebetulnya, tapi dia minumlah. Nah, maka setelah minum dia wajib menahan diri sampai sore nanti, sampai maghrib. Ya, tidak boleh dia mengatakan, oh ini puasa saya sudah batal, udahlah saya rujak saja gitu, udah saya makan saja. Nggak boleh. Dia tetap mempunyai kewajiban untuk menahan diri.
walaupun puasanya telah batal. Walaupun puasanya telah batal. Beda dengan orang yang haid. Jadi misalkan dari pagi memang sudah haid. Ternyata jam 1 siang darah haidnya tidak keluar lagi. Maka ketika itu walaupun dia tidak puasa dari pagi, dia disunnahkan menahan diri tidak makan dan minum sampai waktu sore nanti ya, karena menjaga perasaan orang-orang yang puasa gitu. Tasyabuhan bisaimin, bentuk menyerupai dengan orang-orang yang puasa. Wa hadza min khawasi Ramadan, ini adalah kekhususan bulan Ramadan. Faman aftara fi siyami nadhrin mathalan muta'ammidan fa innahu la yajibu alaihi ay yumsika baqiyatan nahar. Jadi tadi dikatakan bahwasanya ini adalah kekhususan bulan Ramadan, sehingga apabila ada orang yang membatalkan puasa nazar ini kan wajib. Puasa nazar ini wajib. Tapi kalau misalkan puasa nazar yang ia lakukan itu dia batalkan di pertengahan hari, maka tidak wajib baginya menahan diri sisa dari siang tersebut. Nah, artinya dia boleh makan, boleh minum karena sudah dibatalkan. Tapi kalau Ramadan, kalau puasa Ramadan tidak boleh. Jadi walaupun puasanya batal di pertengahan hari, maka dia wajib menahan diri sampai sore, sampai nanti terbenamnya matahari. Karena tasyabbuhan bis-shaimin, menyerupai dan menjaga perasaan orang yang puasa. Nah, ini wajib diperhatikan terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, atau wanita haid, wanita nifas yang mereka punya uzur untuk tidak puasa, ya jangan makan di depan orang yang puasa gitu. Perasaanlah bagi orang-orang yang puasa, bukan malah kumpul gitu, lu makan-makan di depan orang yang puasa. Ini perasaan. Allah ya Karim. وهذا الذي ذكرناه من وجوب القضاء إنما هو بالنسبة لقضاء اليوم الذي أفطر. Dan apa yang telah kita bahas tadi tentang masalah qada ini berkaitan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Wa ammal kafarah. Jadi kita tadi bahas tentang qadanya saja ya. Tapi kalau kita bahas tentang kafarah, wa ammal kafaratul mutarattibatu ala fitrihi fahiya syai'un akhar wara'al qada. Adapun kalau kita bahas tentang kafarah, maka itu pembahasan lain. Wa qad ikhtalafal fuqaha'u fi mujibiha. Para ulama fikih berbeda pendapat akan hal yang mewajibkan membayar denda atau kafarah ketika meninggalkan puasa. فالذي ذهب إليه الشافعية أن الكفارة لا تجب بالإفطار بالطعام والشراب وما سوى ذلك. Menurut Imam Syafi'i sendiri bahwasanya membayar denda atau membayar kafarah ketika orang ini meninggalkan puasa di bulan Ramadan, di mana dia tidak puasa atau membatalkan puasanya dengan sebab makan, sebab minum atau yang lainnya. Muntah, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika ada orang puasa lalu makan sengaja misalkan, minum sengaja, maka otomatis puasanya batal. Nah, apakah dia harus membayar kafarah nanti? Kalau punya kewajiban qada, ini ittifaq ulama ya, dia wajib mengqada puasanya karena dia sudah batalkan puasanya tadi. Dia wajib mengqada, dan di sini tidak ada ikhtilaf ulama. Namun ikhtilaf ulamanya nanti ketika membayar kafarah. Nah, apakah dia harus membayar kafarah? Menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Ya, ketika membatalkannya dengan makan, minum atau yang lainnya. Tapi wa innama tajibu bil jima'. Kalau membatalkan puasanya dengan jima, ya, dengan berhubungan, maka puasanya itu batal dan dia harus mengganti dan membayar fidyah. Wa amma siwal jima' fama fihi wairul qada. Jadi kalau selain berhubungan intim itu sama sekali tidak mempunyai kewajiban kecuali qada gitu. Tsumma qal wa ila hadza, dan pendapat Imam Syafi'i ini juga dianut oleh ulama-ulama yang lain.
Di antaranya adalah wa ila hadza dhahaba Sa'id bin Jubair. Ini juga pendapatnya Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dari kalangan Zahiriyah ya. Wa Nakhai wa Muhammad bin Abi Sulaiman wa Ahmad bin Hanbal wa Dawud al-Zahiri. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kafarah itu wajib apabila seseorang itu membatalkan puasanya dengan berhubungan. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anna ma la yutaghadda bihi fil 'ada kal 'ajini ya wa bal'i hasatin wa nawati tamrin wa lu'lu'atin, dhahaba ila anna hadha laysa fihi ila al-qada' wa la kaffarata 'alaihi bisababihi. Imam Abu Hanifah mengatakan, nih ada perincian aneh nih dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau sesuatu yang tidak biasa dikonsumsi dalam kebiasaan ya, seperti adonan mentah gitu maksudnya, untuk bukan makanan ya, biasanya masih diolah untuk digoreng atau direbus dan semacamnya. Kalau dia makan sesuatu yang tidak biasa untuk dikonsumsi seperti adonan mentah, menelan batu kerikil, menelan biji kurma, menelan mutiara. Ini mutiara gak bisa dikonsumsi. Ya, bukan biasa dikonsumsi. Maka ketika menelan ini semua, makan ini semua, itu batal puasanya ya, batal. Cuma apakah wajib bayar kafaroh? Tidak ya, tidak wajib bayar kafaroh. Karena yang ditelan, yang dimakan itu barang-barang aneh semua ya, bukan biasa dikonsumsi. Jadi dia yang diwajibkan hanya mengqadha saja, tidak harus bayar kafarah. Wa kadzalika law basyara dunal farji wa anzal wa annal kafarata tajibu fi ma wara'a dzalik. Begitu juga ketika orang itu melakukan sentuhan-sentuhan yang bisa menyebabkan dia ejakulasi tanpa harus berjima atau berhubungan, maka diwajibkan hanya mengqadha dan tidak harus bayar kafarah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Berarti pemahamannya diambil dari mazhab Imam Abu Hanifah ini, kalau misalkan makan nasi di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha dan bayar kafarah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan ketika berhubungan badan itu yang mewajibkan kafarah. Ini ada pendapat lain nih. Pendapat yang ketiga, wa dhahabal Imam Malik ila annahu tajibul kafaratu mutlaqan bil fitri. Imam Malik berpendapat bahwasanya semua yang membatalkan itu akan ada kafarohnya. Baik itu makan, berhubungan intim atau makan hal-hal yang aneh-aneh, itu membatalkan puasanya dan mewajibkan kafaroh. Gitu. Wabihi qala Az-Zuhri wal Auza'i wa Tsauri wa Abu Tsaur wa Ishaq. Ini adalah pendapat Zuhri, Auza'i, wa Tsauri, Abu Tsaur, Ishaq. Wah, ini pendapatnya orang banyak ya, bukan hanya pendapat satu orang saja. Subhanallah. Syekh Hasan itu wa qad istadalla man qala bi anna al-kaffarata la tajibu illa bil jima'. Bi anna al-asla 'adama wujubil kaffarah illa fima warada fihi syara'. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i tadi bahwasanya kafarah itu tidak wajib kecuali dengan berhubungan. Selain itu tidak wajib. Jadi makan, minum itu tidak mewajibkan kafarah. Tapi kalau berhubungan itu yang mewajibkan kafarah. Kenapa? Karena pada dasarnya memang yang menjadi kewajiban kafarah itu yang ada dalilnya ya. Yang ada dalilnya itu hanya berhubungan. Jadi kalau selain itu tidak ada dalil yang mewajibkan untuk kafarah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu berdasarkan aslun. Al-aslu fil asya' adamul wujub gitu. Wa qad warada asy-syar'u fi ijabil kafarah fil jima'i khassah. Sedangkan dalil yang warid, dalil yang ada dalam kewajiban kafarah ini hanya yang berkaitan khusus dengan berhubungan intim. Ini yang ada kafarahnya. Loh, kenapa dikhususkan pada jima saja? Li ghaladhi amri. Karena perkara jima ini perkara berat, tidak sama dengan makan dan minum.
Fabaqiya ma siwahu 'alal asal, sehingga selain berhubungan itu dikembalikan pada hukum asal, yaitu tidak ada kewajiban kafaroh. Wa huwal qada ma'a adami wujubil kafaroh, hukum asalnya adalah dia hanya mewajibkan untuk qada puasanya dan tidak ada kewajiban untuk bayar kafarah. Subhanallah. Kaifiyatul kafarah. Ini saya buat video lain.